Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa, kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Dan kali ini kita dapat paket yang saya beli dari sebuah marketplace. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya sering berbelanja di jamtangan.com. Kali ini berbeda karena harganya cukup menarik. Semoga saja barangnya memuaskan. Langsung aja kita unboxing barangnya. Oke. Jadi jam tangan ini adalah jam tangan dari brand Jepang yang dia masuk di Best Award tahun 2018 lalu. Di awal rilisnya jam tangan ini cukup banyak yang meminati ya, hingga harganya tembus di angka 10 juta, atau kalau di luar negeri bisa sampai dengan sekitar 700 sampai 900 dolar. Tapi saat ini sudah mulai turun dan harganya sekarang tinggal 550 sampai dengan 700 dolar saja. Dan untuk link pembelian jam tangan ini kalian bisa langsung cek di deskripsi. Menurut saya itu good deal ya. Dengan harga segitu kita dapat jam tangan ini. Dan desainnya juga cukup bersejarah. Meskipun kelihatan kalau nggak mikir ya desainnya, cuman saya pertama kali suka merek jam tangan ini ya karena desain kotak itunya. Oke, langsung kita keluarkan. Dan adalah Casio G-Shock. Boxnya sudah pasti kelihatan ya, nggak ada bedanya. Berbentuk box seperti ini, pasti dalamnya isinya kaleng. Oke, seperti ini. Cuman karena dia seri Bluetooth seperti sebelumnya, saya pernah unboxing GWB 5600. Jadi dia ada kasih Bluetoothnya di sini. Terus kemudian ada nomor serinya di sini, dan ini adalah Casio G-Shock GMW B5000. Jadi sedikit informasi untuk mengeja kode pada jam tangan G-Shock. Kalau GMW, M ini adalah metal, terus W-nya adalah watch, kemudian B5000 biasanya kalau ada kode B di depan sini adalah modul Bluetooth ya. Terus 1DR adalah kode untuk market global. Terus kemudian yang di bawah sini adalah kode dari modulnya. Jadi dia menggunakan modul 3459. Jadi kalau ada jam tangan Casio G-Shock ori BM itu sebenarnya nggak ada ya. Itu sudah dipastikan 100% itu KW. Oke. Jadi kita bisa menyamakan antara kode di sini dengan di modulnya. Oke, seperti ini boxnya cukup rapi, bergaransi resmi. Singkirkan aja kartu-kartu dan buku-buku yang nggak penting dan nggak akan pernah dibaca ya. Oke. Dan kita komen course-nya, sedikit informasi dari jam tangan ini. Jadi desain jam tangan ini mengambil struktur desain dari G-Shock pertama, yaitu DW5000C yang dirilis pada tahun 1983. Kalengnya nggak ada yang spesial juga kalengnya. Kalau boxnya seperti ini, mungkin bedanya sedikit lebih panjang, tapi seri GST atau G-Steel juga sama sih seperti ini, juga panjang, tapi boxnya nggak ada bedanya. Ini untuk seri global, jadi pasti boxnya kaleng seperti ini. Kalau JDM biasanya kotak, terus kemudian dia ada bantalannya di dalam ya, seri JDM-nya. Oke, langsung aja kita ke main course-nya, kita buka pelan-pelan.
Dan inilah jam tangannya. Oke, dan ini adalah jam tangan G-Shock termahal saya. Saya belum pernah beli jam tangan G-Shock semahal ini. Biasanya karena menurut saya jam tangan G-Shock adalah jam tangan beater ya. Jadi untuk penggunaan sehari-hari yang keras, kemudian bentur-bentur, dia cukup kuat. Jadi kita nggak perlu mikir terlalu jauh. Kualitas materialnya juga premium. Kemudian semuanya serba premium ya. Oke. Sudah sering banget kita unboxing G-Shock, jadi nggak ada yang perlu lagi dibuka dari busa-busanya, nggak ada isinya lagi pasti. Dan seperti inilah penampakan dari GMW B5000 1D versi metal silver stainless steel, dan ini terasa solid banget ya, masih dibungkus oleh plastik di sini seperti ini. Keren ini, benar-benar keren ini. Dan saya akan menjelaskan spesifikasinya. Jadi GMW B5000 ini adalah jam tangan yang memiliki beberapa teknologi, yaitu yang pertama adalah dia top solar, atau dia tidak usah mengganti baterai. Jadi untuk mengecharge cukup di bawah sinar matahari atau di bawah lampu LED. Terlihat di sini ada panel suryanya ya, di screen-nya cakep banget ini di sini. Terus kemudian yang kedua, dia ada teknologi multi band 6, yaitu dia bisa synchronize waktu yang di sini dengan 6 kota di dunia yang telah terintegrasi. Di antaranya kalau nggak salah ada Jepang, kemudian Amerika, dan juga China. Oh, di sini ada ternyata ya. All multi-region, Japan, USA, Europe, and most of China. Oke. Jadi inilah teknologi yang disebut oleh G-Shock sebagai wave septor ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Selain tube solar yang spesial, jadi di seri GMW ini juga dimunculkan teknologi synchronize melalui Bluetooth. Jadi kita bisa download apps seperti di video saya waktu membahas tentang GWB 5600. Di sini juga aplikasinya sama, masih menggunakan G-Shock Connected, dan ini masih ada yang bisa dikletek ya. Oke, kita lepaskan. Wow, cakep. Kita taruh sini. Materialnya, jam tangan ini terbuat dari stainless steel, full stainless steel, dengan finishing di sini brush, vertical brush, dan ini beda banget dengan GMW jadi-jadian saya. Detailnya bagus ya di sini ya, terlihat engrave-nya. Di sini nggak jembret-jembret, sedangkan yang di GMW jadi saya di sini jembret semua ya. Beda banget kualitasnya ya. Pabrikan dengan tiruan, ukurannya juga agak beda ya. Ternyata GMW B5000 ini lebih kecil daripada yang saya bayangkan ya. Bisa dilihat di sini, bisa dibandingkan sendiri ya. Meskipun nggak terlihat signifikan, tapi kelihatan cukup berbeda kalau kita lihat secara langsung. Terus dengan finishing di sini juga polish. Nah, ini yang banyak YouTuber di luar negeri yang mengeluhkan karena dia finishingnya polish ya, karena ini cenderung ke arah mewah. Kenapa? G-Shock kan identiknya dengan toughness ya. Harusnya di sini sekalian aja dikasih brush, mungkin itu lebih keren. Tapi di braceletnya di sini metal brush, di baliknya juga sama. Kemudian adjusternya di sini, pinnya ini. Kalau biasanya pada jam tangan kan harus dipalu ya. Ini nggak perlu, karena ini sebenarnya sudah disematkan spring bar ya. Jadi kalian tinggal cari klip, kalian colok, kalian geser sedikit, terus tinggal diganti. Terus clasp-nya juga cukup tebal ya, seperti ini. Kalau fitur-fitur lainnya nggak ada yang spesial.
Oke, di sini tagnya bisa dilihat ya. Nggak ada yang spesial sih untuk fitur-fitur lainnya. Oke, kita nikmati dulu ya detail dari jam tangan ini, keren banget. Ya. Ada finishing bricks di sini. Jadi seperti batu bata yang disusun. Dia itu adalah solar cell-nya atau panel suryanya. Untuk navigasinya, tombolnya masih sama, adjust, mode, set, light, dan ya standar ya. Terus dia water resist di 200 bar. Seperti ini jam tangannya. Oh ya, terus di belakangnya sini, di backcase-nya, kalau biasanya di DW5600, backcase-nya seperti ini, seperti lempengan, kemudian dikasih skrup di pojok-pojoknya seperti ini. Padahal ini sudah cukup kuat ya, tapi ternyata di seri GMB 5000 ini G-Shock memberikan backcase dengan finishing DLC atau diamond like carbon, jadi dia tahan gores dan dia kuat banget. Kemudian dia screw down seperti jam tangan diver ya. Terus kemudian di sini juga ada yang berbeda, di bracelet atau strap spring bar-nya. Di sini nggak ada spring bar ya. Jadi dia seperti rantai, solid banget. Oke, dan di backcase-nya tertulis Casio G-Shock resisten, kemudian made in Japan. Ini ada kode-kode di sini, ada kode Bluetooth, ada kode multibandnya, kode tap solar, dan entah saya nggak tahu ini kode-kode apa aja ya di sini ya. Bisa dilihat ya. Ini kinclong banget sih ini lapisannya. Oke. Terus hal yang harus kita coba ketika kita review G-Shock seperti biasa, kita harus tahu nyalanya seperti apa ya. Oke, kita coba aja. 1, 2, 3. Nggak kelihatan ya, karena dia nyalanya ice blue. Wow, dia ada fade outnya juga sama seperti di GWB 5000. Kalau kalian ingin menikmati teknologi seperti ini, teknologi seperti ini juga sama ada di GWB 5000 yang di rentang harga 1 jutaan. Cuman nggak seberat yang saya bayangkan sih. Oke. Kita coba langsung di tangan, dan seperti ini penampakannya. Karena tangan saya hitam, jadi ya tetap aja terlihat murah ya jam tangannya. Oke, seperti ini di tangan, keren banget. Dia nggak terlalu gede sih. Cuman yang jadi masalah ada overhang di sini. Jadi dia sedikit penggantung ya, karena dia nggak bisa mengikuti kontur tangan saya. Karena tangan saya nggak terlalu gede, jadi agak sedikit menggantung seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini keren. Kelihatan toughness-nya, kelihatan eksklusif, kelihatan mewah. Oke, demikian video unboxing dan review singkat tentang Casio GMWB 5000. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.